Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kirana Mahardika, NIM 202410101109 dari kelas Data Mining A. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan, mempresentasikan dari tugas yang sudah saya kerjakan di kelas praktikum Data Mining. Nah, di tugas kali ini, yaitu di modul 3 praktikum data mining, itu membahas tentang dataset preparation menggunakan Pandas. Nah, untuk soalnya sendiri, untuk penugasannya itu terdapat 6 soal. Nah, kita langsung saja ke Colab-nya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam soal, terlebih dahulu kita harus mengimport modulnya, yaitu ada import pandas SPD, kemudian import matplotlib, pplot, splt, kemudian import numpy, snp, yang terakhir adalah import AO. Nah, kemudian untuk soal yang pertama, yaitu kita diminta untuk memasukkan file iris.csv ke dalam data frame. Untuk masukkan file iris.csv ke dalam data frame, kita dapat menguploadnya itu menggunakan perintah from Google Colab import files. Nah, di sini kita run terlebih dahulu. Kemudian diminta untuk mengupload atau memilih filenya, yaitu file iris. Di sini 100% done, berarti untuk upload file iris.csv-nya sudah berhasil. Kemudian untuk menampilkan data dari file iris.csv-nya itu dapat dengan perintah read.csv dengan ditampung pada variabel df. Coba kita run. Nah, di sini untuk sampelnya saja ya, tidak semua data yang ditampilkan. Di sini ada kolom sepalength, sepalwidth, petalength, petawidth, dan juga variety-nya. Nah, di variety ini nanti ada variety silver, virginica, dan Chrysocolla. Kemudian untuk soal nomor 2, yaitu normalisasikan setiap atribut iris ke dalam data frame menggunakan normalisasi main mix sehingga setiap nilai atribut memiliki rank 0 hingga 1. Kemudian untuk formulanya atau untuk rumusnya itu dengan V baru sama dengan V lama dikurangi V min dibagi dengan V max dikurangi dengan V min. Nah, V baru ini merupakan nilai data di suatu sel setelah normalisasi. Untuk V lamanya yaitu adalah nilai data asli sebelum normalisasi. V max ini adalah nilai maksimum dari kolom data tersebut, dan V min ini adalah nilai minimum dari kolom data tersebut. Nah, untuk normalisasi, saya menggunakan function, yaitu dengan function def normalisasi dengan parameter atribut. Kemudian untuk formula atau untuk rumusnya yaitu return df atribut. Atribut ini adalah parameternya ya, atribut, kemudian min df atribut dikalikan dengan min, bagi dengan df atribut dikalikan max, dikurangi df atribut dikalikan dengan min. Kemudian memasukkan setiap atributnya, yaitu atribut sepalength, sepalwidth, petalength, dan petawidth ke dalam function dalam ini variabel df-nya. Kemudian di print untuk menampilkan hasil normalisasinya dengan perintah df plus. Di sini terlihat normalisasi setiap atributnya, yaitu atribut dari sepalength, sepalwidth, petalength, dan petawidth, dan juga variety-nya, variety dari atributnya. Dan untuk indeksnya itu ada dari indeks 0 hingga indeks ke 149. Dan untuk variety-nya ada variety SOSA, variety versicolor, dan juga variety virginica.
Kemudian untuk soal yang nomor 3 yaitu cari sentroid dari data yang telah dinormalisasi. Sentroid dihitung dari rata-rata seluruh data suatu kolom. Nah, di sini pertama-tama saya membuat variabelnya, yaitu ada variabel sen setosa, sen versicolor, dan juga sen virginica. Dengan untuk perintahnya adalah df variety sama dengan setosa kali main. Ini maksudnya adalah kelas atau variety ini dari kelas atau variety dari setosa ini kita rata-ratakan dengan perintah main. Begitupun juga dengan versicolor dan juga virginica, kita rata-ratakan setiap variety-nya atau kelas atributnya ini dengan perintah main. Kemudian menampilkan dengan perintah print menggunakan format, ini saya menggunakan format untuk mempersingkat source code-nya sehingga tidak terlalu panjang ya. Ini dengan centroid setosa, kemudian centroid versicolor, centroid virginica dengan masukan formatnya adalah variabel dari sen setosa, sen versicolor, dan juga sen virginica. Kemudian saya run. Di sini terlihat untuk sentroid dari data yang telah dinormalisasikan. Ada sentroid setosa, sentroid versicolor, dan sentroid virginica dengan masing-masing atribut, itu ada sepal length, sepal width, petal length, dan juga petal width. Kemudian soal nomor 4, itu masukkan iris testing CSV ke dalam data frame. Normalisasikan iris testing CSV menggunakan vmin dan vmax pada data 1. Nah, di sini sebelum dinormalisasikan terlebih dahulu untuk mengupload file iris testing.csv-nya, yaitu dengan perintah from Google Colab import file seperti yang ada di nomor 1. Yaitu kita run terlebih dahulu. Nah, di sini kita pilih filenya, yaitu iris testing.csv, open. Nah, di sini udah 100% done, berarti sudah terupload 100%. Nah, kemudian untuk melihat isi dari data file data iris testing.csv-nya, itu dengan perintah read CSV, pd read CSV dengan ditampung variabel df testing. Dan kita run. Nah, di sini hanya beberapa ya, ini sampelnya saja dari data iris testing. Di sini ada kolom atribut sepal length, sepal width, petal length, dan juga petal width, dan juga variety-nya. Gitu. Kemudian untuk normalisasinya yaitu dengan saya gunakan function def normalisasi dengan parameter data 1. Kemudian menggunakan ini formula atau rumus return df testing data 1 dikurangi df testing data 1 dikalikan min dibagi dengan df testing data 1 dikalikan max dikurangi df testing data 1 dikalikan min. Kemudian memasukkan step atributnya, yaitu ada sepal length, sepal width, petal width ke dalam variabel df testing. Saya coba run. Di sini sudah terlihat untuk normalisasi dari data file iris testing CSV. Itu ada kelas, ada kolom atribut sepal length, petal width, petal width, dan juga variety-nya. Ini dimulai dari indeks ke-0 hingga indeks ke-29. Dan juga variety-nya ada variety setosa, versicolor, dan juga variety virginica. Kemudian untuk soal yang nomor 5, prediksilah kelas data
Di iris testing.csv menggunakan kriteria kedekatan distance antara setiap data di iris testing.csv ke centroid masing-masing kelas di iris menggunakan Euclidean distance. Nah, pertama-tama saya import dulu, yaitu import pandas dan juga import nanti, kemudian ini membaca dari menampilkan data dari file iris testing.csv-nya. Kemudian masukkan atribut sepalan, sepalut, petalan, petalut ini ke dalam variabel atribut. Kemudian saya normalisasikan, ini yang pertama adalah normalisasi dari dataset irisnya terlebih dahulu. Ini saya gunakan fungsi normalisasi dengan parameter atribut, kemudian menggunakan formula return df atribut kurangi df atribut kali min, dibagi df atribut kali max, dikurangi df atribut kali min. Kemudian masukkan step atributnya itu ada sepalen, sepalut, petalen, petalen ke dalam variabel df. Nah, kemudian untuk membaca atau menampilkan data file iris testing.csv-nya ini menggunakan variabel df lama. Kemudian saya normalisasikan dataset dari file iris testing csv tadi. Ini menggunakan formula return df testing atribut min df lama atribut min max dibagi dengan dikalikan min dibagi dengan df lama atribut dikalikan max dikurangi df lama atribut dikalikan dengan min. Kemudian masukkan setiap atribut sepaling, sepalut, petaling, petaling ke dalam variabel df testing. Kemudian untuk menghitung inclusion-nya, ini saya membuat function inclusion dengan parameter detect dan data frame. Kemudian membuat variabel yaitu untuk menampung variety, stosa, versicolor, dan juga virginica. Kemudian membuat variabel baru yaitu variabel B ini kosong ya, variabelnya itu gunanya untuk menampung data dari variabel A yang nantinya akan digunakan. Kemudian variabel hasil nanti hasilnya sama dengan none. Kemudian for i ini saya menggunakan looping untuk memasukkan variabel A ke variabel B dengan perintah looping yaitu for i in x. Kemudian membuat variabel df variety sama dengan i. Nah, ini maksudnya adalah jika datanya itu masuk ke dalam i, maka melakukan proses centroid. Centroid sama dengan kelas min. Min di rata-rata maksudnya. Kemudian variable test data frame alloc detect 0 hingga detect 0.24 ini maksudnya adalah data frame dari indeks ke 0 hingga ke 3. Kemudian ada variabel A. Variabel A nanti kan ditampung ke variabel B ya. Nah, ini variabel A ada formula yaitu formula untuk menghitung inclusion-nya. Ini ada formula A, itu centroid 0 min test 0 dipangkatkan 2 plus centroid 1 min test 1 dipangkatkan 2 plus centroid 2 min test 2 dipangkatkan 2 plus centroid 3 min test 3 dipangkatkan 2 dikalikan setengah. Kemudian variabel A ini ditambahkan ke dalam variabel B. Kemudian if jika ini percobaan if min B sama dengan B0, ini maka hasilnya adalah setosa. Nah, jika B ini sama dengan 1, maka hasilnya versicolor. Nah, jika hasilnya tidak 0 tidak 1, maka hasilnya adalah virginica. Kemudian saya buat variabel lagi yaitu variabel temp.
Ini gunanya untuk menampung hasil dari looping-annya tadi. Kemudian, menggunakan looping lagi untuk membandingkan jika nilainya benar, maka akan ditampung ke variabel temp-nya ini, ya. Menggunakan for each in df_testing.indexTemp, append according each df_testing. Kemudian ditampilkan dengan print df_testing variety sama dengan temp print df_testing variety. Ini coba kita run. Nah, di sini terlihat untuk, prediksi kelas ya, kriteria. Di sini ada indeks dan ada kriterianya. Di sini ada indeks 0 hingga indeks ke 29. Di sini ada kriteria false dan true. Nah, di mana untuk indeks ke 0 hingga ke 9 ini adalah varietenya Stosa dengan, kriteria false, ya. Kemudian untuk indeks ke 10 hingga indeks ke 19 ini, maaf, ini varietenya adalah versicolor dengan, kriteria false juga. Kemudian, indeks ke-20 hingga ke-29 ini variety Virginica dengan, kriteria true, gitu untuk pembacaannya. Kemudian yang terakhir, soal terakhir yaitu hitunglah berapa persen klasifikasi yang benar atau akurasi saat memprediksi kelas. Nah, di sini saya membuat, variabel true dan false, kemudian ada variabel z ini, merupakan variabel yang ada di nomor 5 tadi. Mohon maaf, attempt ini maksudnya ya, attempt ini, yang ada di nomor 5 ini digunakan, ditampung ke dalam variabel z jika df testing sama dengan 10, gitu. Kemudian for, ini menggunakan looping lagi ya, for if in df testing dot index, jika, ini z-nya ini sama dengan true, maka ditambahkan 1, jika, salahnya ini ditambahkan 1. Kemudian persen sama dengan true, dibagi dengan false plus true dikalikan 100. Maka ditampilkan dengan perintah print persen bagi parent, dan untuk hasilnya adalah 33,33%. Ini adalah, persen klasifikasi yang benar atau, klasifikasi yang akurat saat memprediksi kelas. Kurang lebihnya, begitu sudah saya jelaskan untuk hasil dari tugas yang sudah saya kerjakan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.